ada sekitar berapa kendaraan yang tidak diketahui. 196. Nah, 196 itu kan wujudnya mobil ya, besar ya. Kalau misalnya kalau cincin mungkin keselip di mana, tapi kalau mobil kan nggak bisa keselip di mana kan itu. Sewaktu Om Begawan kemarin tuh ngecek beberapa berita, baca di berita medsos, tiba-tiba sak kelebatan itu ada judul berita yang mengagetkan. Sebenarnya pada awal mulanya itu tak bacanya di media mainstream, lalu coba tak telusuri, tak cari ya, adakah tayangan YouTube-nya buat memastikan beneran berita itu yang tak baca. Rupanya apa yang diberitakan itu beneran, fakta lah. Ya, ini pemerintah Kabupaten Indramayu bisa kehilangan mobil dinas hingga 196 buah badala. Nggak hanya 1 2, ini 196 buah ini. Coba bayangkan. Yang hilang itu mobil loh, kendaraan roda 4 loh. Statusnya ya aset dari pemerintah kabupaten. Lah kok iso hilang, raib. Yang tambah nganyel ge meneh, si bupati yang juga seorang artis kok bisa sesantai itu ngomong. Bener itu, kepala daerahnya bernama Luki Hakim yang waktu lebaran kena tegur Kang Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat itu. Juga Wamendagri Pak Bima Arya, dia ditegur gara saat libur Idul Fitri malah ada di Jepang dan tidak memberitahu Mendagri. Oh, dia itu pejabat publik loh. Racetro. Loh, akibat tindakan meninggalkan daerah tanpa izin, itu dikenai sanksi oleh Mendagri balik ke soal hal yang tadi. Jadi dikenai sanksi, nggak tahu tuh sanksinya apa. Tapi ya sanksi cuma formalitas saja. Oke, Begawan kembali ke masalah mobil dinas 196 yang hilang itu. Ini kok nggak kayak masuk akal gitu loh, nggak masuk akal. Kita kan ya bingung sebagai rakyat. Ini cara pemerintah daerah dalam mengelola aset, kok sak penak udele dewe itu. Ini Kang Deddy Mulyadi mesti ya mengkap-mengkap. Tahu ada bupati kayak gini. Bisa dipastikan mobil dinas kan ya pasti diurus sama dinas-dinas terkait oleh instansi daerah masing-masing. Mengapa tidak bisa diketahui keberadaannya? Nah, ini yang mencurigakan itu ya, tidak tahu ini apakah karyawan dari dinas terkait atau memang hilang. Loh, kendaraan sebesar itu sampai tidak dingerti ini di mana, hilangnya kemana, dibawa siapa, gimana dengan barang-barang yang lain yang dibeli dari APBD uang rakyat. Contoh misalnya motor, 2 laptop, komputer, TV digital, printer, dispenser, ya masih banyak lagi. Barang-barang kecil-kecil bisa raib tanpa bekas. Lalu sebuah barang yang dibeli dari anggaran daerah, mestinya ya status kepemilikannya punya daerah. Memang mobil dinas bisa dibawa pulang. Sebab misalnya mereka membawa pulang, itu kan ada keperluan, ada pemberitahuan. Tapi ada juga yang dibawa pulang, misalnya melekat pada kepala dinas. Tapi statusnya kan bukan milik pribadi kepala dinas. Membaca berita beginian ini, kan di kepala Begawan jadi curiga. Apakah tidak diketemukan aset mobil hanya terjadi di Indramayu? Atau nanti di pemerintahan lainnya sama saja. Tapi akhirnya nggak mungkin lah. Kendaraan dinas tidak dipegang yang bukan PNS. Kecuali ada yang statusnya pinjaman, saya nggak tahu, atau hibah. Nah, hibah benar tidak masuk di aset pemerintah. Hibah itu ibaratnya sumbangan, pemberian. Maka sesaat setelah diberikan statusnya bukan milik Pemda. Lah Bung Luki itu sebagai kepala daerah, kenapa nggak merasa kehilangan atau dirugikan dalam perkara ini? Reaksinya itu biasa-biasa saja. Memang belum tentu sebanyak 196 mobil tadi hilang bersamaan. Bereng buareng, maklap buareng gitu. Tahun pembeliannya ya pasti beda. Lalu mulai tidak terlacak, ya nggak serentak. Lu orang yang diberi mandat memegang kendaraan dinas, kenapa tidak merasa melenyapkan mobil kantor?
Ini tidak sebagai tindakan pencurian. Ya kalau hilang tanpa bekas ya pasti ada yang ngambil. Masa iso hilang dhewe. Apa dijikuk lelembut? Kan ya enggak. Pasti ada yang ngambil dan itu bisa dikenai tindak kriminal. Serius ini. Bahkan bingung dengan orang yang kebetulan dipasrai tanggung jawab. Sebanyak 196 mobil itu. Tidakkah pegawai negeri ASN itu wis rutin digaji tuh, dapat tunjangan untuk THR, ada gaji 14 barang. Kadang fasilitasnya mobil dinas. Itu disertai anggaran operasional mobil dari pemerintah, uang rakyat, alias disediakan BPM. Beberapa di antaranya ada sopir tersendiri, jadi kepala dinas gak nyetir dewe. Pajak tahunan dan ganti plat nomor tahunan ditanggung Pemda, uang rakyat lagi. Lah kok wis bablas mobil. Dian. Ini baru contoh satu daerah. Jangan-jangan di daerah lain juga ada itu mobil-mobil hilang tak berbekas. Awal mula kotak alias tidak diketahui mobil dinas di Indramayu itu. Yang jumlahnya 200 kendaraan. Sewaktu Bupati memerintahkan apel kendaraan dinas dan dari yang dihadirkan di lapangan, ada ratusan yang tidak bisa didatangkan ke lokasi. Pemkab Indramayu totalnya memiliki 1066 kendaraan, namun yang bisa diperlihatkan hanya 870. Dan kendaraan itu meliputi motor, mobil, bus, ambulan, damkar, kendaraan bencana, dan sapi turutnya lah. Banyak itu. Nah, Bung Luki sewaktu memimpin apel kendaraan dinas tidak terlihat emosi atau marah, itu enggak. Loh, mengapa ada ratusan kendaraan yang enggak terlihat? Kan harusnya begitu tahu ada yang tidak diketahui keberadaannya, ini dipikir beneran ini. Lalu perintahkan anak buah buat mencari, harusnya kan gitu. Apakah dipakai orang, dipakai karyawan, apa dicuri orang, apa ada sing kecemplung kali orang diambil, banyak lah. Neng kan ya nggak bisa saat itu kasih mereka deadline buat memastikan aset punya Pemda itu di mana. Tetapi setidak-tidaknya harus ditanyakan, kenapa tidak bisa ditunjukkan. Begawan percaya nih, tidak bakalan semua mobil atau motor bisa ditunjukkan bareng. Kan ada juga yang dipakai buat operasional, kayak ambulan, mungkin lagi nolong orang, apalagi kendaraan di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan. Kan substansinya secara fisik tidak kudu bisa dilihat waktu apel. Asal ada keterangan kendaraannya di mana dipakai atau enggak, atau sedang dimasukkan bengkel dan sebagainya. Dan itu harus diketahui. Yang terpenting keberadaan kendaraan itu jelas. Posisi di mana dan siapa yang bertanggung jawab. Lu kasihan bener ini warga Indramayu nih. Kekayaan Pemda dipakai sama ASN kok bisa tidak dingerteni posisinya. Dan bila dikalkulasi 196 mobil setara dengan 19 miliar lebih. Gak sedikit loh itu. Wah, ini saya cuma memberitakan aja lah, saya baca. Ini kan berita lucu gitu. Lucu nih yang nganyel ke. Nah, soal tahun pembeliannya, tahun produk, jenis maupun merek kendaraan belum dijelaskan sama BKAD Indramayu. Ya, apa semua itu kendaraan lama. Sebagian baru atau tercampur. Cara kerja BKAD Indramayu sulit banget diterima akal kalau gini. Loh, kalau di lingkup yang lebih kecil, terbatas, jangkauannya masih diketahui saja, tidak diketemukan di mana mobil milik Pemda. Gimana aset-aset milik provinsi, milik pemerintah pusat, atau milik BUMN? Loh, mengapa Bupati tidak ngasih penugasan pada Kepala BKAD, Badan Keuangan dan Aset Daerah, buat memastikan keberadaan mobil-mobil itu yang tidak bisa diapelkan? Masa ngono wae Bupati ini ramudang kudu kepiye? Loh, sebuah kendaraan dinas saat diserahkan Pemda, diletakkan di sebuah instansi, pasti ada surat serah terima toh. Ada berita acaranya yang ditandatangani, yang menyerahkan dan yang menerima. Siapa yang bertanggung jawab? Siapa kepala dinasnya? Apa jenis kendaraannya? Diproduksi tahun berapa? Dan sebagainya pasti komplit. Kenapa BKAD bisa mangsuli? Status tidak diketahui keberadaannya. Maksudnya piye? Maksudmu gimana? Mbak tinimbang ditukake mobil dinas dilangke mbak wis duitnya dibagi rakyat aja malah luwih jelas. Yang namanya sebuah pemerintah daerah kan semuanya itu ada administrasinya. Itu Pemda Indramayu loh. Dudu paguyuban Indramayu, dudu ormas Indramayu, apalagi gerombolan wong Indramayu, bukan.
Kasihan ini warga Indramayu. Ini Pak Luki kok belas nggak merasa malu sih? Raibnya ratusan mobil plat merah, jelas mencoreng nama bupati. Dan kasihan masyarakat Indramayu. Sebagai kepala daerah, Luki Hakim punya hak atas nama bupati buat memperkarakan pihak yang menghilangkan aset daerah ini. Tak jamin loh, ratusan kendaraan itu status pemegangnya ada, yang dikasih tanggung jawab pasti jelas. Kasih tinggal waktu saja lah. Nek tidak bisa menunjukkan barang atau mobil itu, laporkan ke polisi. Ini jelas penyalahgunaan ini. Ngono loh, perkara tidak bisa dihadirkan. Mungkin kebetulan lagi dipakai, bisa dengan alasan itu. Buat dinas keluar kota mungkin. Atau truk DKP misalnya masih buat ngangkut sampah. Kan penting datanya jelas. Atau masuk bengkel, atau apalagi ada mobil yang rusak. Maka harus tidak bisa dikendarai buat ikut apel. Dan dongkrok di setiap instansi bisa dipahami. Kan harus ada laporannya. Mosok ya penak aja BKAD beralasan nek barangnya tidak diketemukan. Lo parah kayak ini. Di sistem pemerintahan kita tentu ada prosedur, proses administrasi. Catatan di mana barangnya. Ada sebuah dinas tidak berhasil memberi keterangan soal keberadaan mobil dinas. Dia yang harus bertanggung jawab. Apa iya di Indramayu ASN yang nganggap mobil dinas itu jadi semacam kepemilikan pribadi? Kan yang enggak. Sing jenenge kendaraan dinas, plat nomornya kan ya merah. Apa bisa diperjualbelikan bebas? Bisa diplat hitamkan sesuka hati lah ya orang. Kecuali yang sudah dilelang. Selain itu dalam serah terima mobil operasional, BPKB kan disimpan di BKAD. Tidak dikasihkan pada pemakai. Hanya STNK-nya aja. Dokari nganggo loh. Apa ya gak mau ngopeni itu loh. Terus dijual bebas gitu loh. 196 mobil itu banyak banget. Banyak bagi masyarakat Indramayu. Itu untuk pelayanan masyarakat. Dan itu aset yang kalau mau Pemda lepas, prosedurnya tidak gampang. Pihak yang dipasrai paling banter pegang STNK. Apa mungkin didol atau digadekan? Ya tidak. Follow up lain yang bisa dijalankan bupati. Ini usul begawan aja. Kumpulkan semua kepala dinas. Ditanya satu-satu itu. Bupati harus memegang data, kepala dinas apa, bawa kendaraan apa, atau bila sudah ada yang pensiun atau pindah dipanggil. Jangan pernah merasa yang menyerahkan bupati lama maka Bung Luki merasa tidak bertanggung jawab. Tidak. Sebagai kepala daerah harus bertanggung jawab. Dulu, kini, dan nanti ketika sudah tidak menjabat. Mau bagaimanapun yang jadi kepala daerah ya Kang Bung Luki. Selesaikan dengan baik masalah ini. Karena bila dibiarkan, maka pencurian-pencurian aset Pemkab Indramayu makin brutal. Rakyat Indramayu bakal sangat merasa dirugikan. Anda tidak ada tindak lanjut. Ya, ratusan kendaraan yang diduga hilang pasti kondisinya yang mungkin awalnya bagus, sekarang udah rusak. Harusnya BKD menarik kendaraan-kendaraan yang memang sudah tidak layak pakai. Mau dilelang silahkan. Ini Indramayu loh. Tata kelola pemerintahan daerahnya parah menurut Om Begawan kalau sampai 196 kendaraan bisa hilang. Bupati idealnya meminta daftar mobil-mobil yang hilang beserta orang-orang yang diamanai Pekap. Lalu tanya satu-satu. Ini mobil loh, bukan logam mulia bisa dikantongi, mulai hilang. Dan orang bisa nggak tahu atau tidak melihat. Bisa pula digadekan diam-diam kalau emas. Ini aja di Indramayu ini bukan pertama kali nih. Wes kebiasaan mobil dinas hilang ini. Ayolah masyarakat di Indramayu yang harus mengawal ini. Bukan Begawan yang ngomong ini harusnya. Ayo rakyat Indramayu, masyarakat Indramayu. Jangan sampai fasilitas-fasilitas untuk masyarakat dihilangkan begitu saja oleh para ASN yang benar-benar kerjanya itu digaji oleh uang rakyat. Seorang kepala dinas begitu menerima mobil dinas buat melancarkan tugas-tugasnya untuk melayani masyarakat. Kok malah dianggap dikasih? Sehingga sampai dia dipindah atau pensiun, dia nggak itu mobil pribadi, ya nggak bisa. Saran Om Begawan, wes dan diambil tindakan lah. Nanti Pak Gubernur tahu, Kang Deddy Mulyadi bisa repot sendiri loh kalian. Kejadian di Indramayu, Indonesia nular ini, membuat Pemda lain ngecek aset-aset mereka, apakah dijaga dan dipelihara dengan baik, atau malah disia-siakan. Ini Indramayu justru membuka mata kita.
supaya daerah lain, baik di Jawa Barat maupun di daerah lain di seluruh Indonesia itu berhati-hati untuk mengelola aset-aset daerah. Ini milik rakyat, uang rakyat, dan harus digunakan untuk kepentingan rakyat. Jangan dihilangkan. Oke ya, jangan salah paham. Ini pendapat Begawan. Jangan lupa subscribe. Salam Begawan, salam ngompol. Dadah.